pembelajaran dimulai, kita harus berdoa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Ayo Rais, dipimpin teman-temannya yang berdoa. Duduk, siap. Doa dalam hati. Doa selesai. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Rizky Dwi sakit. Terus siapa lagi? Ilham, kenapa? Terus siapa lagi? Kenapa? Izin juga. Sudah? Sudah. Yang lainnya sehat? Berarti bisa mengikuti pelajaran aktif ya nanti ya, semangat ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita explaining dulu supaya kalian lebih fokus. Kata kuncinya yaitu harus perhatikan warna. Abaikan yang lain, hanya warna, kemudian sebutkan. Paham ya? Mana yang saya tunjuk, kalian sebutkan warnanya ya. Ini apa, Pak? Ini? 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 Fix. Berarti semuanya sudah tahu warna, ya? Lanjut. Yang ini? Konsentrasi ya. Sebutkan. Nah, konsentrasi. Kata kuncinya fokus pada warna. Hari ini ada warna baru ya. Langsung apa? Metam. Ya. Mau bilang merah, ada temannya bilang hitam, langsung ganti tam, langsung gitu ya. Fokus ya, konsentrasi. Saya masih mikir, takut salah. Baik, sudah selesai. Banyak yang sudah fokus ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai juga, Bu Elvi akan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pembelajaran sebelumnya ya, yang kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, sudah kita lakukan ya. Kemudian menghormati orang lain. Jadi selama nanti ketika saya menjelaskan, kalian mendengarkan. Ketika ada temannya yang berpendapat, kalian mendengarkan. Gantian ya, jangan berebut. Kemudian yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan aktif. Yang keempat, bertanya apabila kurang paham. Yang kelima, berkata baik dan sopan. Yang keenam, mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi meskipun panas begini tetap semangat. Yang ketujuh, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu keyakinan kelas kita. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dilanjut? Bisa. Baik, anak-anak. Apa yang kalian lihat anak-anak? Ada koran. Berarti kali ini pembelajaran kita terkait dengan berita. Apa sih berita itu anak-anak? Lanjut. Ayo lanjut. Oke, Wasil silakan.
memberikan sebuah informasi. Terus apa lagi? Ayo, macam. Ayo. Selain memberikan informasi, mengetahui apa yang terjadi. Terus Mendapatkan berita. mendapatkan Informasi. informasi apa yang kita baca ya dari berita, gitu ya? Ya, semuanya betul. Berita itu sebenarnya adalah informasi yang sedang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi. Nah, untuk mendapatkan informasi itu kita bisa macam-macam. Bisa dengan menonton TV, menonton berita yang ada di TV, itu kita juga bisa mendapatkan informasi apa yang diinformasikan oleh pembaca beritanya. Kemudian mendapatkan informasi dengan membaca berita yang ada di koran, di media sosial, biasanya di internet ya anak-anak. Ya. Nah, itu maksudnya pembelajaran kali ini anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan menggunakan media yang dipilihnya sendiri, maksudnya dengan media berbeda yang kalian sudah pilih pada pembelajaran sebelumnya, itu kalian mampu menyebutkan persamaan dan perbedaan isi berita minimal 3 kalimat. Pasti kalian ingin tahu gimana ya caranya. Iya. Ya. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran yaitu kemampuan apa yang harus kalian peroleh dalam pembelajaran kali ini, yaitu 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting berita. Jadi ketika kalian baca nanti, informasi apa yang sedang diberikan, yang kalian tonton, yang kalian baca. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis persamaan dan perbedaan berita. Begitu. Jadi nanti ada 2 berita. Beritanya itu dari sumber yang berbeda. Nanti kalian ada yang nonton, ada yang membaca sesuai dengan pilihan pada pembelajaran sebelumnya materinya ya. Nah, saya berikan seperti ini supaya kalian tahu rambu-rambu penilaiannya. Rubrik penilaiannya bagaimana. Untuk penilaian sikap yaitu aktif. Di situ ada indikatornya. Apakah peserta didik sering bertanya atau menanggapi ketika pembelajaran, misalnya tadi ya, ketika kalian bertanya ada yang menanggapi. Nah itu memberikan nilai lebih, poin lebih. Kemudian apakah peserta didik sering maju menulis jawaban, nanti ada presentasi atau apa? Apakah peserta didik sering menjawab pertanyaan? Nah ini yang diberikan guru berkaitan dengan pembelajaran. Disiplin, yaitu apakah peserta didik masuk tepat waktu ketika pembelajaran, apakah peserta didik mengumpulkan tugas tepat waktu, apakah peserta didik memperhatikan guru saat memberikan materi. Itu disiplin. Kerjasama dan suka menolong, apakah peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok. Ini tentang diskusi, itu aktifnya di situ. Apakah peserta didik mau membantu temannya yang kesulitan dalam pembelajaran. Jadi di diskusi tadi itu saling menolong ya. Kemudian komunikatif, apakah peserta didik dapat menyampaikan pendapat, gagasan ataupun ide dengan sopan tentunya. Apakah peserta didik ini paham ya penjelasan guru dengan baik. Tuh. Jadi mengerti bahasa yang disampaikan guru, tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian dari nilai pengetahuan itu nanti dari kegiatan tugas kalian, yaitu saya nilai dari judul, apakah penulisan judul tepat dan benar sesuai dengan berita yang kalian dibagikan nanti. Kemudian sumbernya, penulisannya juga tepat dan benar. Topiknya kalian sebutkan tepat dengan benar. Masalah, apakah informasi penting yang ditemukan tepat sesuai dengan teks bacaan. Kemudian persamaan beritanya, kedua berita, nanti ada 2 berita, itu tepat juga menyebutkannya, perbedaannya juga tepat. Kemudian nilai keterampilan nanti berkaitan dengan presentasi ya. Presentasinya itu dari kerapian, ada penyajiannya itu rapi, tidak banyak tipu. Kemudian apakah penyajiannya runtut sesuai dengan pertanyaan? Apakah volume suara keras ketika presentasi?
bisa terdengar dalam satu ruangan. Apakah pengucapan setiap huruf dalam setiap kata jelas, jadi tidak beremeng, gitu ya? Paham ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, tantangan nilai. Nah, itu tadi kan ada pokoknya ada sempurna, cukup, kurang ya. Ya, ini ada sudah saya beri nilai. Nah, ini tantangan nilainya 80 sampai 100 itu berarti sangat baik. Jika 60 sampai 79 itu baik. 40 sampai 59 cukup. 30 sampai 49 berarti kurang nilainya. Kurang dari sama dengan 30 itu berarti sangat kurang. Gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya ini apa ini? Oke. Baik, ini HP tolong dikeluarkan. Tugasnya saya kirim di HP. Untuk saya beri saya beri apa ya nama ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sama ini kelompok 3 ya, soalnya di gambarnya ini ya. Jadi kelompok 1, 2, 3. Paham ya? Kelompok 1, 2, 3. Jadi kelompok 3 itu. Nah, ini akan saya bagi di grup WA ya. Sebentar, saya bagi dulu. Untuk kelompok 1 itu kalian kelompok 1 itu beritanya bisa dibuka dulu, dibaca. Yang itu kelompok 1 ya. Sudah dibuka di grup. Untuk kelompok 1 sudah saya bagi sesuai dengan ini yang kalian sendiri pada waktu pembelajaran sebelumnya. Sudah dibuka? Itu ada dua berita ya, ada 2 berita. Nanti saya bagi 2 berita itu untuk kelompok 1. Ingat-ingat ya, 2 berita itu kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 ini saya bagi, kalian amanin dulu semuanya. Ini kelompok 2. Ya, itu ada 2 juga. Paham ya? Kemudian yang kelompok 3 itu 1. Sudah paham ya? Yang 2 pertama kelompok 1, 2 yang nomor 2 berita itu kelompok 2 berita lagi, nomor 3 itu kelompok 3. Sekarang saya bagi setiap kelompok ada 2 berita ya. Ini 3 orang ini ya, ini sama ini wes 3 orang. Ini berita yang pertama ya kan ya. 3 orang lagi berita yang kedua. Paham? Dibaca. Terus 3 yang sini berita yang pertama, 3 yang sini berita yang kedua. Sama halnya dengan kelompok yang sana, kelompok 3. Yang sebelah sini berita yang pertama. Paham ya? Yang sebelah sini berita yang kedua. Paham ya? Tugasnya ngapain?
kalian yang sini berarti kan ditonton itu video YouTube ya, ditonton beritanya. Yang sana itu kan bentuk gambar, diamati. Yang sana kan bentuk tulisan, berarti dibaca artikel ya. Nah, tugasnya dari setiap berita itu kalian cari informasi penting apa yang disampaikan. Paham ya? Informasi penting apa yang disampaikan di dalam berita tersebut. Itu ya. Jangan lupa ditulis judul dan sumbernya. Tadi itu ya. Jadi sesuai dengan rubrik penilaian tadi, sumber dan judulnya. Kemudian cari informasi penting yang disampaikan dalam berita itu. 3 kalimat saja, tidak usah banyak-banyak. 3. Paham ya? Kalian dalam satu kelompok dipecah menjadi 2 kelompok kecil. Sekarang dari kelompok kecil itu yang tadi masing-masing mendapat 1 bagian berita, kalian gabung lagi menjadi kelompok besar. Kemudian dari berita yang sudah kalian tonton, yang sudah dibaca, yang sudah diamati, yang gambar ya, itu kalian ambil. Ada nggak persamaan di dalam berita itu? Apa persamaannya kalau ada? Paham ya? Kemudian ada nggak perbedaan yang disampaikan dalam berita itu? Kalau ada, apa perbedaannya? Ada yang belum paham? Saya ulangi perintahnya. Dari kelompok kecil tadi, kan kelompok itu sudah dipecah ya tadi ya, dari kelompok besar menjadi kelompok kecil-kecil, mendapatkan 1 bagian berita masing-masing. Sudah menganalisis, sudah mengidentifikasi informasi penting ya setiap berita. Nah, kelompok kecil tadi membaur lagi, bergabung lagi ke kelompok besar. Kemudian dari yang kalian peroleh tadi diskusi di kelompok kecil, kalian gabung di kelompok besar, kemudian dicari ada nggak persamaan dari 2 berita itu. Kalau ada, apa persamaannya? Kemudian dicari juga perbedaannya dari 2 berita itu. Kalau ada, apa perbedaannya? Paham anak-anak? Paham. Oke. Bisa dikerjakan? Bisa. Waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Tahu persamaan dan perbedaan beritanya? Sudah. Sudah ketemu? Sudah. Untuk kelompok yang menonton video, siapa yang mau presentasi? Jangan lupa di kelompok 2, ada yang mau presentasi? Siap?
Sesi foto berujung bencana sumber dari kata terkop. Satu, informasinya manajer wajib organisir jadi tersangka. Dua, tuntutan penjara 5 tahun dan denda hukuman 1,5 miliar. Yang ketiga, kebakaran militer Bromo kerap terjadi saat kemarau. Untuk berita kedua, Indonesia langganan kebakaran hutan sumber dari kata terkop. Yang pertama, area yang kerap terjadi kebakaran hutan di Indonesia. Yang kedua, titik panas di setiap daerah. Dan yang ketiga, di daerah paling panas terjadi kebakaran. Persamaannya apa? Titik panas di setiap. Persamaannya apa? Mungkin kelompoknya yang lain bisa bantu berdiri. Berdiri kelompoknya. Silakan. Anggotanya orang lain bisa. Anggota lain, ayo silakan. Persamaannya adalah area yang kerap terjadi kebakaran hutan di Indonesia adalah hutan. Oke, itu persamaannya ya. Kemudian perbedaannya? Untuk perbedaannya adalah penyebab kebakaran itu terjadi. Yang di Bromo adalah penggunaan flare, yang hutan Indonesia adalah sering panas di setiap daerah. Kena ambil yang kemarau. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Kita tepuk tangan. Kelompok satu siap? Siap, silakan. Dalam sini, nggak apa-apa. Serong ya, biar temennya sana yang tahu. Ayo. Karhutlah mengalu meluas, ribuan hektar hutan habis terbakar. Kepala Kemampuan Kesatuan Hutan Berhutani Surakarta, Heri Suyanto Putro mengatakan kebakaran yang terjadi di hutan Gunung Lawu merupakan hasil penyebaran kebakaran yang terjadi di Gunung Lawu. Heri menduga kebakaran tersebut memang karena faktor cuaca dan bukan karena ulah manusia. Luas hutan yang terbakar masuk Senin lalu menuju 170 hektar. Dampak kebakaran Gunung Lawu menyebabkan sejumlah tanaman yang menjadi pakan satwa di kawasan hutan tersebut hangus terbakar. Persamaannya dampak kebakaran Gunung Lawu. Perbedaannya luas area yang terbakar. Oke, terima kasih. Bagus, tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Siap? Sudah siap? Sudah siap? Silakan. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul manajer WO menyebab kebakaran di Bromo tak memiliki izin masuk kawasan profesional. Foto pribadi di Bromo tak izin dan akibatkan kebakaran. Manajer WO jadi tersangka. Kompas TV, sumber kebakaran terjadi akibat asap sumburan dari flare yang dinyalakan di padang savana yang tengah mengering akibat kemarau. Persamaan kebakaran di Gunung Bromo di Bukit Teletabis. Yang tersangka manajer WO. Kebakaran akibat menyalakan flare. Perbedaan sumber kebakaran. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Baik anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Jadi untuk penilaiannya ini sampai penilaian penilaian sikap saja. Karena dari hasil diskusi kalian itu nanti kalian kumpulkan sesuai dengan bentuk dari setiap berita yang kalian dapatkan. Tadi ya, misalnya di video, berarti kalian mempresentasikan bentuk video. Untuk yang sini bentuk infografis, berarti disampaikan dalam bentuk infografis. Kemudian yang sana berarti dalam bentuk tulisan. Boleh tulisannya itu dalam bentuk PPT, boleh. Nanti setiap hasil itu dikumpulkan di Google Drive. Google Drive-nya akan boleh dikirimkan melalui grup WA Bahasa Indonesia. Paham anak-anak? Nah, pada pertemuan selanjutnya setelah kalian kumpulkan nanti kita amati bagaimana sesuai enggak dengan kriteria atau rubrik penilaian yang sudah boleh disampaikan. Itu ya anak-anak ya? Baik, dari pembelajaran hari ini
Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Semangat. Misalnya Bu Erni memberi rentangan angka dari 1 sampai 10 terkait pembelajaran kali ini. Kalian memilih pada angka berapa? 10. Mana berarti? 9,5. Berapa ya? Berapa? 8,5. Berarti saya anggap kalian sudah paham ya. Mulai dari 8,5 sampai 10. Jadi begitu. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih, sehat selalu dan semangat selalu dalam pembelajaran. Gitu ya anak-anak ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, ayo Raif dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Betul, siap. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.